Hai semuanya. Halo, halo, halo. Wah, akhirnya ya. Akhirnya bisa. Halo semuanya yang baru gabung. Hai, hai. Halo, Dok. Halo, Aduh, tadi beberapa kali nggak bisa ya. jaringan mungkin atau gimana? Iya, mungkin bisa saya ulang kembali ya introduction-nya. Mungkin apalagi buat Ya. teman-teman, ini kan perdana ya. Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu. Halo semuanya yang baru bergabung. Selamat datang di Let's Talk. Sedikit cerita nih buat dokter juga, karena ini perdana kita ketemu ya dokter. Jadi sebenarnya di Last Talk Ya. ini adalah program yang sebelumnya saya inisiasi di Instagram pribadi dan mengundang berbagai pemuda-pemudi nih datang dari Palu yang berprestasi dan juga inspiratif untuk sharing-sharing nih di Instagram pribadi saya waktu itu. Dan bersyukurnya untuk season 2-nya akan kolaborasi bersama Stepnex. Bukan akan sih, udah kolaborasi bersama Stepnex dan dokter jadi pembicara pertamanya. Dan senang banget karena akhirnya kita bisa ketemu ya dok, walaupun secara virtual. Walaupun secara virtual ya, secara langsung belum. Yes. Betul, belum juga. Ini pertama kali juga nih ketemu. Ya, Ini rame banget yang gabung. Halo semuanya, selamat datang di Dilas Talk. Sedikit introduction. Saya perkenalan diri dulu kali ya. Jadi saya adalah mahasiswi di Universitas Sadulako, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, semester 5 menuju 6. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah di Last Talk perdana bersama Stepmax. Dan sedikit cerita nih dok, kita kasih pengantar dulu nih buat yang baru gabung, mungkin belum paham kira-kira kita ya. mau ngapain ya hari ini ya. Jadi pengantarnya itu sesuai dengan komentar yang saya pilih hari ini, kita akan membahas tentang operasi Cito. Dan berdasarkan data juga nih ya dok, selama bulan Januari tahun 2021 itu banyak banget bencana yang datang, banyak banget ya cobaan-cobaan untuk Indonesia. Dan BNPB mencatat sebanyak 185 bencana sampai dengan minggu keempat di bulan Januari. Salah satunya gempa bumi, ada juga tanah longsor, dan juga pesawat yang jatuh waktu itu, Sriwijaya Air J182. Dan salah satunya yang kena bencana itu adalah tetangga kita nih di Sulbar, Provinsi Sulawesi Barat. Dan mungkin kita sedikit dejavu ya dok, karena kita juga pernah mengalami 3 tahun lalu di tanggal 28 September 2018 gempa dan berkekuatan 7,4 skala Richter. Kalau tetangga kita ini 6,2 skala Richter. Walaupun 6,2 tidak lebih besar ya, tapi lumayan banyak korbannya dan ada 91 orang yang meninggal dan ratusan lebih harus mengungsi. Dan salah satu cerita menarik yang hari ini kita mau angkat adalah kisah dari Dokter Fikar menyelamatkan seorang ibu yang sedang melahirkan. Nah, sedikit cerita nih soal Dokter Fikar ini adalah uh, spesialis bedah yang dulu sempat Ya. beberapa lumayan lama ya di Makassar dok untuk menempuh kuliahnya. Ya. Tapi Pendidikan. lahir di Palu ya, lahir di Palu, beberapa lama ke Makassar, dan juga alumni Universitas Hasanuddin, lalu sekarang menjadi dosen di Universitas Al Khairat, Palu, Unisa. Benar Ya. seperti itu dok? Yes, sudah banget. Ini ada fansnya Ya. dok, katanya minta disapa. Halo, banyak ya fansnya dok. Ya. Ini kebanyakan teman-teman saya ini, Oh, teman beda juga nih, terutama yang angkatan-angkatan saya dan ada juga saya lihat ini mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah jadi dokter.
Oh, banyak dokter ya ternyata. Aduh, jadi takut saya. Baik, jadi sebelumnya kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar kayaknya ya dokter ya. Kenapa waktu itu dokter Ya, bisa ada di Sulbar waktu itu? Bisa diceritakan sedikit? oke. Eh, Pertama, kenapa bisa ada di Sulbar? Memang pada saat kejadian gempa itu kejadian malamnya jam 2 ya. Kemudian dari pagi memang dari teman-teman eh, yang memang sudah yang sering turun bencana, khususnya adik-adik saya di TBM Arteria dan beberapa dokter-dokter spesialis dan senior-senior saya memang sudah menugaskan untuk segera ambil langkah bagaimana penurunan tim medis ke Sulbar. Sehingga pada saat itu saling koordinasi, kami saling koordinasi dan akhirnya eh, alhamdulillah kami bisa berangkat itu malam malam pada hari Jumat malam dengan membawa satu orang spesialis bedah saya sendiri dan satu orang spesialis anestesi Dokter Reza dan satu orang dokter spesialis gigi senior saya Dokter Gigi Lutfia dan ada 4 orang dokter umum dan adik-adik TBM Arteria itu berjumlah 20 orang. Wow. Semua itu berkat kerjasama dari ID Sulawesi Tengah, ID Kota Palu, PDUI, ID Sigi, dari Fakultas Kedokteran Unisa, Fakultas Kedokteran Untat, TBM Arteria, TBM Aksis, PDGI Kota Palu, PDGI Sulawesi Tengah, sehingga kami mengambil berkolaborasi untuk turun bersama membantu saudara-saudara kami di Sulawesi Barat. Mungkin prolognya seperti itu. Oh, berarti rame ya kemarin ke sana, Dok. Ya, Oh, kalau boleh tahu, ini sudah beberapa kali nih ikut terjun jadi kerelawanan gini, Dok. oke. Kalau turun bencana ini yang sudah yang kurang lebih lebih dari 5 kali. Oh, Yang pertama dulu waktu menjadi dokter umum di Banjir Bandang Parigi, ya masih hmm. Banjir Bandang Sigi. Kebetulan kemarin juga waktu Pasigala gempa likuifaksi kan saya masih pendidikan spesialis bedah dan turun ke sini kurang lebih sebulan untuk turun bencana Pasigala. Oh, berarti bukan pertama kali ya, Dok. Berarti sudah sering. Ya, Kalau boleh tahu kenapa, Dok, suka ikut aksi kerelawanan? ya. Kalau alasan pertama sebenarnya kenapa sering turun di daerah bencana menjadi relawan, alasan pertama karena eh, alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan, ingin membantu sesama, alasan utamanya itu sih, tidak lebih. Oke. Mungkin bisa jadi ini juga ya, bisa jadi motivasi juga buat yang nonton bahwa alasan kemanusiaan sebenarnya sudah cukup untuk kita bergerak ya, membantu teman-teman dan juga keluarga kita yang sedang terkena musibah. Dan saya juga mau mengingatkan nih buat teman-teman yang lagi nonton, kalau mau punya pertanyaan ke Dokter Fikrinya, Dokter Fikarnya, maaf, kalau punya pertanyaan Dokter Fikarnya bisa Dokter Ika. langsung. Yes, bisa langsung ditulis di kolom pertanyaan dan nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Fikar. Kita lanjut lagi nih pertanyaannya sambil menunggu ya teman-teman yang mau jawab, mau bertanya. Jadi gini dok, kan ada satu cerita yang menarik nih kalau dokter menyelamatkan ibu yang sedang hamil waktu itu dengan operasi Cito ya. Eh, operasi operasi Vito itu adalah operasi emergensi Oke, yang memang harus dilakukan dia bisa nyawa. Itu artinya operasi Sito oke. seperti itu. Kalau boleh tahu Di kondisinya saat itu gimana dok? Kondisi pasiennya? kalau operasi Sito pada pasien ibu yang melahirkan itu karena kala dua lama. Kebetulan sebenarnya saya membantu teman sejawat saya. Kebetulan Dokter Fadli Ananda dari Makassar itu kan teman angkatan saya. Kebetulan beliau ada di sana, sama-sama memang sudah sering kami turun bencana bersama. Beliau biasa dari Makassar, saya dari Makassar. Kebetulan ada Sito dia, operasi emergensi, ya memang beliau hubungi, bisa tolong kolaborasi untuk sama-sama kita operasi.
seperti itu. Dan Oke. alhamdulillah operasinya berjalan lancar dan bayinya perempuan. Wih, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kondisinya saat itu, apakah dia terkena reruntuhan atau gimana, Dok? Atau dia memang kondisinya selamat? Maksudnya tidak terkena apa-apa saat Eh, gempa? al- Alhamdulillah selamat, tidak terkena apa-apa gempa. Cuma Oh, karena memang kala dua lama indikasinya untuk dilakukan tindakan operasi, makanya kita harus tindakan operasi situ. oke, baik. Waktu itu, Dok, saat mau operasi, bagaimana kondisi rumah? Apakah dioperasi di rumah sakit atau di mana, dokter? Kalau itu di operasi di OKO elektif di rumah sakit, Oh, berarti alat-alat bukan tidak di terganggu waktu itu. alat-alat alhamdulillah memadai. Oh, oke. Alat-alat kecuali pasien yang lain yang memang kita kerja di tenda. Oh, Kalau oke. pada pasien itu Oke, berarti berarti kondisi rumah sakit di Sulbar waktu itu tidak kenapa-kenapa ya, Dok. Jadi masih memadai. Hmm, untuk rumah sakit lain kan kayak contoh rumah sakit Mitra kan itu hancur. Kalau kami memang tim relawan dari Palu kami standby di rumah sakit regional, Hmm, ya, rumah sakit regional itu rumah sakit provinsi kami standby di situ. oke. Berarti ada beberapa tempat ya, dokter, untuk di lokasinya situ ya, saat di Sulbar ya. Untuk tindakan operasi pusat rujukan semua di rumah sakit regional, Oh, berarti rumah sakit regional. kalau boleh tahu dokter berapa lama ya di Sulbar waktu itu? Eh, Kami berangkat tanggal 15, Oke. kami balik tanggal 19. Oh, Jadi 4 hari, saja 5 hari. 5 hari. 5 hari. Oke, Ya. baik. Wah, ini sudah rame banget nih, dokter. Sudah ada masuk pertanyaan dari cerita Dot Ya. Palu. Katanya banyak yang kerja di tenda. Mungkin Oh, dokternya kali ya, banyak kali ya dokter yang kerja di tenda. eh, untuk yang di tenda itu yang memang yang viral untuk pasien yang kami kerja di tenda. Karena eh, itu pasien dengan trauma abdomen itu kena reruntuhan. Seorang laki-laki umur 50 tahun, dia kena reruntuhan di bagian perut sebelah kanan atas. Kemudian pasien ini dengan HB8 dan HB-nya 8 dan terkonfirmasi antigennya reaktif seperti itu. Oh, oke. Berarti ini pasien lain ya, Dok, yang kena Pasien reruntuhan, yang lain terus dioperasi di tenda Tuhan yang viral itu ya, yang diposting. yang viral. Ya. Oh, oke. Selain itu kondisinya selain dia, siapa lagi nih, Dok? Ada banyak nggak pasien yang perlu dioperasi saat itu atau hanya dia? Eh, Operasi yang lain juga yang kami sempat lakukan operasi, kebetulan pasien waktu itu belum ada spesialis kandungan yang datang. Kami juga sempat operasi pasien dengan kehamilan ektopik KET. Oh, bagaimana itu, dokter? Bisa diceritakan? Kehamilan ektopik terganggu pada pasien KET. Kami lakukan operasi di OK elektif. Kami operasi itu kita mulai jam 1 malam. Kita selesai operasi kurang lebih 2 jam, ya selesai jam 3. Oh, oke, baik. Ini banyak banget yang masuk pertanyaannya, Dok. Mas tertarik terkait dengan pasien lain nih, dokter. Tapi Ya. sebelum kita lanjut dulu ya ke cerita-cerita tentang pasien lain, saya mau tanya dulu nih, Dok. Dulu waktu kecil atau waktu SMP SMA itu sudah kepikiran menjadi dokter atau bagaimana, Dok? Ya, kalau dari kecil memang kebetulan saya hidup di lingkungan mama saya perawat senior di Rumah Sakit Undata. Dan memang saya tinggal dan bermain di lingkungan Rumah Sakit Undata lama. Sehingga memang dari kecil sudah bercita-cita untuk menjadi dokter. Dan alhamdulillah kesampaian dan Alhamdulillah. melanjutkan pendidikan lagi, alhamdulillah menjadi spesialis bedah. Alhamdulillah. Oke, tadi itu kan ada pertanyaan ya, Dok, terkait dengan pasien yang dioperasi di tenda itu kabarnya dia positif Ya, COVID ya, dokter? ya. Eh, Bapak itu memang antigennya reaktif dengan COVID.
Kemudian kami lakukan tindakan dengan diagnosa internal bleeding. Ya, kami dapatkan memang kafum abdomen itu sudah terisi dengan bleeding kurang lebih 3.000 cc, 3.000 liter ya. 3 ya, 3.000 liter pendarahan. Makanya dilakukan segera penanganan operasi. Intraoperasi kami dapatkan ada laserasi hepar grade 1 di segmen, kalau anak-anak kedokteran pasti ngerti ini. Mungkin saya lihat banyak anak kedokteran di sini, jadi saya singgung sedikit. Pendarahannya di segmen 5 dari hepar, dari hati, cuma dia summa serosa, sehingga kami lakukan tindakan drenase dia punya bleeding, ya. Kemudian alhamdulillah operasi selesai dan sekarang pasien sudah keluar dari rumah sakit, sudah sehat kembali. Tuh, alhamdulillah. Saya merasa seperti kuliah kedokteran ya, dokter, malam ini. Iya, karena kita bahas mengenai pasien, jadi saya agak singgung mengenai diagnosanya. Ya, benar sekali, dokter. Dan saya juga mau tanya nih, dokter. Itu kenapa ya bisa operasinya di tenda? Apakah memang tidak bisa dipindahkan ke rumah sakit sebelumnya waktu tempat orang yang operasi kehamilan itu? Ya, karena pasien ini kan kita curiga pertama dia dengan corona, dengan COVID. Kalau kita operasi dia di OK elektif di rumah sakit, tentu kamar operasi pasti terinfeksi dong dengan COVID. Makanya kalau kita berbicara emergensi, ya pasien yang terkonfirmasi COVID harus kita bicara dengan harus kita operasi bukan di OK yang seharusnya kita lakukan operasi setiap hari atau operasi pada pasien-pasien lainnya. Pemilihan pasien dilakukan di tenda karena hanya itu yang bisa, ruang operasi itu hanya bisa dilakukan, sedangkan pasien yang non COVID yang memang butuh penanganan cepat, butuh penanganan emergensi, kita lakukan di OK di dalam rumah sakit. Jadi pasien yang COVID kita lakukan operasi di tenda itu. Oke. Selama selama mau operasi pasien yang COVID itu perasaannya gimana, dokter? Apakah ada tindakan-tindakan yang berbeda saat mengoperasi pasien COVID atau bagaimana? Ya memang kalau kita berbicara operasi di tenda, ya mungkin banyak orang yang saya baca komen-komennya netizen ini banyak bilang kayak drakor, Oh, ya drama Korea. Memang apalagi ada yang komen mengatakan kenapa ndak pakai face shield, ya. iya. Terus terang kami awalnya pakai face shield. Kebetulan saya waktu itu dibantu oleh senior saya, Dr. Andri Hamdani dari spesialis bedah dari Rumah Sakit Anutapura. Jadi Rumah Sakit Anutapura juga mengirimkan relawan, satu orang spesialis bedah, dua orang penata anestesi, dan lainnya perawat. Dan kebetulan pasien itu kami diberitahu ada rencana operasi, disiapkanlah di tenda. Karena ya kalau kita rencanakan di OKA di rumah sakit, maksudnya kan di tenda itu cuma di tenda itu cuma di pelataran parkir dari rumah sakit itu. Jadi cuma Oh, di pelataran parkirnya siapkan. Jadi memang dari semua kru saya sendiri sebagai operator dibantu oleh senior saya, asisten satu dokter dokter Andri, senior saya dari Rumah Sakit Anutapura spesialis bedah, dan perawat juga dari Rumah Sakit Anutapura. Yang hebohnya itu dokter Andri ini kami tidak memiliki instrumen, ya. Jadi instrumen ini yang menyiapkan alat, yang kasih alat kepada dokter ketika operasi. Jadi dokter Andri ini walaupun dia sebagai asisten satu, dia merangkap menjadi instrumen. oh, Nah, seperti itu. Karena oh, memang kekurangan orang, dan kita harus berpikir internal bleeding ini kan pendarahannya jalan terus, ongoing toh. Jadi kita harus memang bergerak cepat karena pasien ini ketika kami sebelum operasi HB-nya sudah 8, sedangkan HB normal pada kita pada orang normal itu di atas 10. Jadi oh. kita betul-betul bergerak cepat supaya bisa menyelamatkan nyawa dari pasien.
Baik, Seperti itu. baik, keren sekali sih dokter. Tapi saya penasaran dokter, saat dokter tiba nih di Mamuju, Sulawesi Barat itu kan jadi relawan kan dokter. Eh, Pertanyaan Ya. saya kondisi dokter-dokter yang ada di Sulawesi Barat itu bagaimana dokter? Sampai misalnya dokter harus turun tangan. Ya. Kalau kami turun bencana dari awal memang dari sebelum-sebelumnya sama dengan kami turun di Palu. Ketika dokter yang tinggal di Sulbar kemarin yang kena bencana, seyogianya bahwa mereka itu adalah orang yang kena bencana. Hmm, Jadi mereka juga kan punya keluarga yang harus diurus, punya punya urusan yang menyelamatkan nyawanya keluarganya. Belum lagi mereka berpikir untuk mengungsikan keluarganya. Makanya kami datang membantu, ya. Makanya kami datang membantu. Kondisinya ya memang eh, beberapa masalah yang awalnya karena kami kan satu hari bencana sudah berada di tempat di Mamuju. Ya kami masih terutama kekurangan di dokter umumnya. Karena di dokter umum di UGD Rumah Sakit Regional sendiri, Rumah Sakit Regional sendiri dokter-dokter spesialis yang memang kita yang langsung turun di UGD untuk menentukan oh ini pasien perlu operasi atau tidak. Begitu. Jadi kami ada beberapa dokter ortopedi, bedah tulang, dokter bedah, dokter kandungan yang memang ini pasien perlu penanganan operasi atau tidak atau cuma perawatan di UGD atau perawatan di ruang perawatan. Nah, seperti itu. baik. Ini sudah banyak banget ya dokternya sharing-sharing. Tapi ada satu pertanyaan nih yang memicu perhatian saya dokter. Dari ECAPD, dokter masih Ya, single nggak katanya? ya. Ini HPD ini saudara saya Oh, ini dokter anestesi Dokter Reza yang sama-sama saya turun di bencana. oh baik. Iya, Jadi jawabannya apa dokter? Masih single? ya mohon doanya saja ya Asik. supaya segera benar. Kita doakan bersama ya dokter. Semoga cepat. Amin. Ini ada juga nih yang tertarik tentang backgroundnya dokter dari Zulma Hurairah. Dokter Fikar umurnya Ya, berapa? Asli mana? Terus kemarin di Makassar tahun berapa ya? Banyak ya pertanyaannya dokter. ya. Umur saya sekarang sudah 35 tahun. Memang sudah matang lah untuk menikah dan lain-lain. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran UMI angkatan 2003. 2003, 2010, 2011 selesai pendidikan dokter. Kemudian 2015 sebelumnya kerja di Palu, setelah selesai dokter kerja di Palu, mengajar di Fakultas Kedokteran Unisa, kemudian juga eh, kerja di Rumah Sakit Anutapura, Rumah Sakit Bayangkara Palu, Rumah Sakit sempat juga jadi asisten kandungan di Rumah Sakit Undata, pernah juga kerja di Rumah Sakit Budi Agung. Kemudian tahun 2015, alhamdulillah dikasih kesempatan kesempatan untuk melanjutkan studi di PPDS Bedah. Dan alhamdulillah kemarin bulan Juli baru bulan Juli kemarin alhamdulillah sudah menyelesaikan studi spesialisnya, spesialis bedah. Aduh, mantap dok. Kalau dokter itu kuliah kedokteran itu lama ya dokter ya. Iya, memang habis waktu kan. Tapi tidak apa-apa dok. Demi nusa dan bangsa. Oke, ini masih banyak sekali pertanyaan datang dari teman-teman di kolom komentar Kak Ucu juga. itu kenapa dia nggak diajak? Kenapa dokter? Ada pertanyaannya Ucu itu kenapa dia nggak diajak? Oh iya betul. Kenapa dokter tidak diajak? Kalau Ucu biasanya diajak nongkrong dia, Oh, bukan diajak bencana. ini ada datang dari ini dokter cerita Ya, paru lagi. Kira-kira pasien lain selain ya. dua pasien tadi ada nggak cerita-ceritanya dokter? Eh, itu aja sih pasien KET. Saya selama di sana 3 pasien saya kerja. Hmm, Pasien terakhir pasien yang pertama itu KET, kehamilan etop terganggu, kita eh, lakukan operasi, kemudian besoknya kami lakukan operasi yang COVID,
Yang hari ketiga kami lakukan operasi yang sesar. Jadi Oh, cuma oke. 3 pasien yang kebetulan saya kerja selama di sana. Oke. Kalau boleh tahu dokter, kenapa hanya 3 pasien? Ya, kebetulan cuma 3 itu yang disuruh saya kerja dan memang Oh, waktu itu saya berada di tempat. Dan kebetulan masih ada dokter yang lain, khususnya teman-teman di dokter bedah tulang di ortopedi kebanyakan, apalagi pada kasus-kasus emergen, kasus-kasus bencana seperti ini gempa kan kebanyakan pasien-pasien patah tulang, ya, pasien fraktur, fraktur, ya. Kebetulan teman-teman dari kebetulan banyak teman-teman dan senior-senior saya dari Makassar, dari ortopedi yang memang standby dari hari pertama sudah standby di situ. oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Firdi. Ya, Tabe dok, di tempat bencana ada air buat mandi ndak? Ini ya, pertanyaannya ini ini ya, tertarik sama kondisi ya. gempa Ini saat itu kayaknya selamat dokter. malam, Dokter Firdi. Dokter Firdi ini teman saya, spesialis kandungan sama-sama dari Unhas. Kemarin kami kalau di mandi di sana waktu hari pertama hari kedua kami ini mandi di tenda. Jadi kondisi bencana kebetulan ada air mengalir di daerah rumah sakit di parkiran, kemudian dipasang tenda keliling, ya, dipasang tenda keliling, ya, ditutup tenda sebagian saja kepalanya tidak, ya, mandi di situ. Jadi memang kalau kita berbicara emergensi, berbicara daerah bencana, ya memang kita menggunakan alat seadanya. Nah, seperti itu. Jadi memang mandinya di situ. Nanti hari ketiga, kebetulan ada teman saya yang memang kena korban gempa seangkatan saya. Nanti hari ketiga baru saya ke rumahnya untuk mandi ketika air sudah mengalir. Baik. Semoga menjawab ya untuk dokter Firdi. Kayaknya banyak dokter ya di sini dok. Saya jadi takut salah Ya, sebut nih buat banyak yang sih lagi nonton. lain yang jawab saya. Mungkin buat teman-teman atau kakak-kakak mungkin ya saya panggilnya. Kalau misalnya punya pertanyaan ke dokter Fikrinya, dokter Fikarnya bisa langsung ditanya. Oke, ini ada lagi nih masuk dokter dari Komet_RD. Dokter Fikar sering sekali terjun langsung ke medan berbahaya. Bagaimana tanggapan pasangannya dok? Apakah khawatir atau bagaimana dok? Pertanyaannya terlalu mendalam ya. Iya dok. Ada pertanyaan lain? Oke, pertanyaan lain ya. Kita banyak sekali sih sebenarnya pertanyaan ini dokter. Ya. Seperti eh, fasilitas di tenda darurat saat operasi, contohnya seperti lampu operasi, ada kah dok? Ya, lampu operasi tetap ada. Lampu operasi portable yang memang disiapkan pada keadaan darurat, yang memang digunakan pada saat darurat, yang memang pada saat di tenda itu memang, apalagi dengan pasien COVID itu luar biasa ya. Kami saja ketika selesai operasi itu basah sekujur tubuh karena memang keringatannya luar biasa karena panas, apalagi tidak ada AC, ya, apalagi tidak ada AC. Ketika lampu juga itu menyala, itu binatang-binatang kecil-kecil itu, Oh iya, binatang-binatang malam itu muncul di lampu. aduh, Jadi ada yang memang eh, yang tidak steril pada saat operasi, penanganan operasi, semprot-semprot pakai alkohol oh, supaya binatangnya tidak jatuh ke dalam perut. aduh, Seperti itu. Ya. oh, astaga dok, saya jadi ini ya dok. Oh berarti pas malam operasinya malam, terus di tenda itu pakai lampu. Operasi itu kan mulai jam Operasi kami mulai jam setengah enam, jam 5. Iya, jam 5 setengah 6. Berakhir jam 8 malam. Lumayan lama ya dokter ya. Selain selain itu, tapi masih alat-alat yang lain, misalnya kayak gunting-guntingnya atau apa itu masih ada semua ya dokter. Masih ada. Oh oke oke. Tapi lumayan menantang juga ya dokter ya. Di tengah tenda, terus Ya, tidak steril dan lain-lain itu jadi tantangan juga ya. itu tantangan di daerah bencana seperti itu, kita harus menggunakan alat seadanya, bagaimana kita bisa menolong pasien, bisa safety juga, terutama apalagi pasien yang dicurigai COVID.
Dan alhamdulillah kebetulan ada teman kami yang tugas juga spesialis paru dari Makassar, Dokter Edward mengabari 3 hari kemarin dulu setelah saya tiba di Palu, dikabari alhamdulillah PCR dari pasien itu negatif. Oh, Jadi menjadi sebuah kesyukuran bagi kami bahwa dengan keadaan yang seadanya, pasien yang kita curiga COVID antigennya reaktif ternyata PCR-nya negatif. baik. Seperti itu. Baik, ini sudah banyak banget ya pertanyaan datang dari teman-teman yang lagi nonton. Mungkin buat teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan bisa tanya lagi karena kita masih tunggu nih, apalagi buat teman-teman yang penasaran soal cerita-cerita dokter saat jadi relawan di Sulbar. Dan kalau saya sih mau tanya sih dokter, waktu gempa di Sulteng, dokter ada di Palu? Iya. Oke, Waktu jadi waktu gempa saya nggak tahu. Sehari oh kemudian saya baru. oke, baik. Bisa diceritakan tidak sih dokter dari pengalaman dokter perbedaan antara kondisi gempa dan juga mungkin kondisi rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang ada di Sulteng waktu itu sama di Sulbar kondisinya bagaimana, Dok? Ya, kalau bicara perbedaan antara Sulbar dan Pasigala pada waktu itu pada tahun 2018 ya berbeda ya. Kemudian juga dari BNPB, dari pusat juga, eh, untuk bencana Palu kan menjadi bencana nasional. Hmm. Sedangkan untuk bencana Sulbar, mari menunjukkan cuma bencana daerah, ya, cuma bencana untuk Sulbar saja, bukan menjadi bencana nasional. Terus yang kedua mungkin perbedaannya dari segi kerusakan, ya kerusakan Palu luar biasa. Kita ketemu dengan tsunami, kita ketemu dengan likuifaksi, ya dengan gempanya juga, reruntuhan di mana-mana. Kita ketemu likuifaksi di Petobo, di eh, Jonoge, Iya. bahkan di Perumnas. Kalau di Sulbar ya memang real cuma gempa seperti itu. Kemudian bicara korban juga kalah jauh ya. Di Palu korbannya ribuan, sedangkan di Sulbar info terakhir yang kami dapatkan korbannya 80 sampai 90 orang. Seperti itu. Oke. Kalau selama gempa waktu di Palu itu dokter sempat operasi juga enggak? Ya, waktu di Palu kami operasi juga. Kami Oke. standby waktu itu 2 bulan. Alhamdulillah saya 2 minggu pertama standby, kemudian ditarik seminggu, kemudian datang lagi ke Palu, standby kurang lebih sebulan semuanya. Oh, Standby di Rumah Sakit Undata. oke, baik. Banyak sekali ya nih dokter cerita-ceritanya, wah inspiratif sekali. Saya tiba-tiba mau jadi dokter. Boleh, boleh daftar silahkan. Aduh, tapi kayaknya saya tidak kuat belajarin dokter. Soalnya kalau dokter kan bukunya tebal-tebal kan. Ini ada pertanyaan dari Blue Moon Blue Moon. Katanya kenapa dokter memilih untuk jadi dokter spesialis bedah? Oh, kalau saya sih ketika pendidikan dokter umum, ketika koas, preklinik, memang suka ya, suka dengan yang bernama pisau-pisau. Asik. Suka ya, suka melihat kalau orang operasi ketika saya koas lihat senior-senior saya, dokter-dokter bedah suka. Sehingga saya memang tertarik. Ya, apalagi kalau kita berbicara spesialis bedah, dia bisa melakukan pada zaman-zaman dulu dulu senior-senior kami bisa menegakkan diagnosa, bukan cuma menegakkan diagnosa tapi bisa mengobati sampai tangan ini masuk ke dalam perut. Hmm. Nah, itu kerennya. Berbeda mungkin dengan dokter-dokter lain, dokter yang memang kita kami intervensi bedah seperti itu. Oke dokter. Ini lanjut juga nih dokter, kayaknya masih berhubungan dengan pertanyaannya Zulma Huraira. Dokter ambil spesialis berapa lama dok? Ya, saya ambil spesialis 5 tahun 6 bulan. Lama lima juga tahun ya enam dok. bulan. 2015 Januari, selesai di 2020 bulan Juli. Oke, baik. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, langsung saja tanya ke dokter Fikar. Silakan.
Iya, langsung saja karena kapan lagi nih bisa langsung tanya dan langsung dijawab sama Dokter Fikar. Hanya di Dilas Talk dan di Step Max bisa ditanya langsung. Waduh, ini banyak sekali ternyata fansnya, Dok. Kak Fikar, panutanku. Sampaikan ya fans saya, fansnya Dokter Fikar. Aduh, banyak sekali ini, Dok. Saya juga mau tanya nih, Dokter. Kira-kira gimana ya masa depan dari apa ya bahasanya spesialis bedah mungkin dari spesialis bedah di masa depan, apalagi untuk Sulawesi Tengah. Kira-kira bagaimana nih peluangnya di masa depan? Kalau kita berbicara peluang spesialis bedah khususnya di Sulawesi Tengah, khususnya lagi di Kota Palu, bedah akan berkembang di Palu. Bedah akan berkembang di Sulawesi Tengah. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Palu ini punya kekuatan. Palu ini dua kekuatan. Ada dua fakultas kedokteran yang ada di Palu. Ada dua fakultas kedokteran di Palu. Yang ketiga, eh, sekarang ini sudah banyak senior-senior kami yang lagi mengambil spesialis bedah konsultan. Jadi cabang dari spesialis bedah konsultan. Ada beberapa senior kami yang akan nanti kembali ke Palu, sehingga kedepannya eh, spesialis bedah ini akan menjadi besar, menjadi berkembang di Palu. Seperti itu. Baik, mungkin buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa kedokteran bisa dipertimbangkan mungkin siapa tahu mau ambil spesialis bedah biar bisa mengikuti jejaknya Dokter Fikar kan? Silakan, silakan nanti apa yang bisa kami bina, apa yang bisa kami bantu, silakan. Baik, berarti sekarang kesehariannya hanya jadi dosen dok ya, sama kerja. Eh, Keseharian saya dosen, kebetulan juga dokter spesialis bedah di 3 rumah sakit di Rumah Sakit Wirabuana, di Rumah Sakit Sisal Jufri, dan di Rumah Sakit Torobelo Sigi. Banyak ya dokter ya. Biasa kalau spesialis bedah itu saya tertarik ya dok. Kalau spesialis bedah itu setiap hari ya selalu mengoperasi dok, apa gimana? Ya, spesialis bedah bukan cuma mengoperasi. Oh, Tindakan operasi dari spesialis bedah itu tidak harus ketika kita melihat pasien, kalau pasien itu tidak harus kami operasi, kami tidak akan operasi. Masih ada letak pasien itu dilakukan tindakan konservatif atau tindakan yang memang cuma diberikan obat-obatan. Jadi tidak semua pasien-pasien bedah itu harus dioperasi. oke. Timingnya, waktunya tidak harus selalu dioperasi. Jadi berdasarkan kondisi, berdasarkan indikasi, sehingga pasien itu harus dioperasi. Kalau tidak ada indikasi untuk operasi, tidak akan kami operasi. Baik. Oke, itu sudah memenuhi pertanyaan saya nih dok. Tapi masih banyak sekali nih pertanyaan yang berdatangan ya di kolom komentar Ya, kita. Kita akan jawab satu-satu. Kita mulai dari Mangantina Hamid. Maaf kalau penyebutannya salah, mungkin Mangantina Hamid. Pertanyaannya setelah melakukan operasi di Sulawesi Barat kemarin, perasaannya bagaimana dokter? Apakah ada yang berbeda ketika menyelesaikan operasi yang biasanya mungkin ruangannya bagus, fasilitasnya oke, dengan yang tidak? eh, kalau kami sih eh, salah satu kepuasan bagi seorang dokter, bukan cuma dokter bedah, dokter pada umumnya, kalau pasien yang kami tangani atau pasien yang kami operasi itu bisa sembuh, ya, bisa sembuh, bisa kembali tersenyum, bisa bisa beraktivitas kembali, ya, sebagaimana mestinya sebelum dia dioperasi, itu menjadi sebuah kebahagiaan. Mungkin orang di luar sana mungkin ada kebahagiaan yang lain. Kalau bagi kami menjadi seorang dokter, kebahagiaan bagi kami itu adalah ketika pasien yang kami tangani, ke kami yang kami operasi, dia bisa tersenyum, dia bisa sehat kembali, itulah menjadi kebahagiaan bagi kami. Asik. Keren banget sih dokter. Eh, Masih ada lagi nih ya dokter pertanyaannya dari Zulma Huraira. Apakah dokter Ya, pernah mengoperasi kanker payudara? ya, Apakah dokter pernah gimana? Kurang jelas? Apakah dokter pernah mengoperasi kanker payudara? Iya, kami pernah operasi kanker payudara. Oke, baik. Lagi nih dok, dari Blue Moon lagi pertanyaannya. Dok, sebagai tenaga kesehatan, apalagi seorang dokter, pasti menjadi role model di masyarakat.
Nah, untuk dokter sendiri bagaimana cara menyikapi masyarakat yang sekarang mengabaikan PHBS? Bagaimana kurang jelas? Singkatnya, bagaimana dokter menyikapi masyarakat yang masih mengabaikan PHBS? Jelas suaranya, maaf. Oh, oke, baik. Sudah jelas, dokter? Sudah terdengar? Oh, Halo, iya. iya, iya. Pertanyaannya, dok, bagaimana dokter menyikapi masyarakat yang mengabaikan PHBS? Ya, kalau berbicara mengenai dengan apalagi dengan COVID, dengan kehidupan yang PHBS ya, pola hidup yang PHBS ya, ya dengan kita senantiasa memberikan kepada masyarakat ya, apalagi dengan adanya sekarang COVID, dengan corona yang semakin semakin melonjak ya jumlahnya, apalagi khususnya di Palu yang sekarang menjadi zona merah. Ya, kalau kita bicara mengenai itu ya kita harus seyogianya ya kembali lagi ke tiga social distancing ya, cuci tangan, ya hubungannya juga PBS ada. Ya kembali lagi jaga jarak, jaga kebersihan, ya, ya mungkin seperti itu bagi saya. Baik. Mungkin pertanyaan penutup ya dokter dari saya karena sepertinya kita Ya, sudah akan memasuki waktu untuk menyudahi live ini. Pertanyaan terakhir untuk saya, kira-kira ada tidak kalimat penutup atau hal yang ingin dokter sampaikan kepada penonton siaran langsung malam hari ini? ya, kalau saya sih untuk eh, pesan atau penutup pada malam hari ini, dengan jumlah corona semakin meningkat, dengan kita juga berada di khususnya di Kota Palu menjadi zona merah, ya apalagi hubungannya dengan gempa, seyogianya kita menjaga diri untuk lebih telaten menjaga social distancing, menjaga jaga jarak dan sering cuci tangan. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Sulbar, untuk saudaraku yang ada di Mamuju, semoga Mamuju segera pulih Amin. dan kita bisa kembali tersenyum dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih dokter untuk waktunya malam hari Ya, terima ini. kasih. Semoga sukses dok kegiatan-kegiatannya dan sehat selalu, jaga kesehatan dok. Baik. Buat teman-teman juga yang sudah menonton di Last Talk malam hari ini, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk follow Instagram Stepmax dan juga Instagramnya Dokter Fikar ya, @fikar Cajo, Ya, Cajo ya dokter ya. ya, jangan lama ya. Iya, iya jangan lupa ya follow untuk Instagramnya Stepmax dan juga Instagramnya dokter karena nantinya di Last Talk akan hadir setiap hari Minggu dan pastikan teman-teman mengaktifkan notifikasi untuk menonton episode selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.